Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita kemarin membaca hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu tentang seorang yang telah membunuh 100 orang dan kemudian dia mencari untuk bisa bertaubat. Asalnya dia membunuh 99 orang, kemudian dia bertanya ke sana kemari apakah dia bisa bertaubat. Ternyata ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Seorang rahib adalah pendeta ahli ibadah yang terkenal soleh dan sering beribadah dan selalu beribadah di biaknya atau di tempat ibadahnya. Kemudian didatangi dan bertanya, apakah aku bisa bertaubat? Aku sudah membunuh 99 orang. Ternyata yang namanya rahib bukan alim, bukan orang yang berilmu, sehingga dia menjawab bahwa engkau tidak bisa bertaubat dan tidak mungkin ada taubat bagimu telah membunuh 99 orang. Maka orang tadi merasa kecewa dan kemudian membunuh si rahib tadi. Kemudian dia mencari kembali siapakah orang yang paling alim. Ditunjukkan satu orang yang benar-benar alim dan kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama, Halli min taubah, apakah aku punya kesempatan untuk bertaubat? Maka dijawab oleh seorang yang berilmu tadi, ma yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangimu untuk bertaubat? Jadi bisa, silakan bertaubat. Apa yang menghalangimu untuk bertaubat? Tapi diajarkan oleh seorang yang alim tadi agar meninggalkan negerinya yang jelek ke negeri yang baik, daerahnya yang jelek ke daerah yang baik, daerahnya orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang saleh, maka diajarkan untuk bergabung bersama mereka, beribadah kepada Allah bersama mereka. Ikhwani fillah azakumullah. Ternyata di tengah perjalanan, persis di tengah-tengahnya, datanglah ajal. Waktu kematiannya. Maka datang malaikatul adab yang melihat orang ini belum bertaubat dan melihat orang ini belum pernah berbuat baik sama sekali, baru mau akan. Sedangkan malaikat rahmah melihat bahwa hamba ini berjalan menuju taubat, maka bertikailah antara keduanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia, kemudian memerintahkan padanya untuk menjadi hakim, mengadili antara keduanya. Dan kemudian malaikat yang ketiga ini berkata, ukur jaraknya, lebih dekat ke negeri yang lama atau lebih dekat ke negeri yang baru, lebih dekat ke negeri yang jelek atau lebih dekat ke negeri yang baik. Maka diukurlah, ternyata lebih dekat ke negeri yang baik, maka dicabut nyawanya oleh malaikatur rahmah dengan cara yang rahmah, dengan kafan yang putih bersih bercahaya, yang harum, dibawa oleh malaikat tadi sampai kepada Allah SWT. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terjemahnya secara ringkas sudah kita bahas kemarin, maka kali ini kita akan ambil faedah-faedahnya. Ini ma yustafadu min hadzal hadis. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Alhamdulillah, istafadna min hadzal hadis fawaid jammah. Kita dapatkan dari hadis ini sekian fawaid yang sangat banyak. Di antaranya kita lihat kalimat
kana fi man kana qablakum. Kata Nabi, bahwasanya dulu orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian adalah ahlul kitab, apakah Yahudi atau Nasrani. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya kisah-kisah Bani Israel bisa dijadikan sebagai contoh atau sebagai teladan, bisa diambil manfaatnya atau bisa diambil faedahnya, tetapi dengan syarat bahwa kisah-kisah Israiliyah tadi dalam keadaan mencocoki Quran dan Sunnah, apalagi yang menceritakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kisah-kisah Bani Israel kita lihat, kita bagi ada 3 jenis. Yang pertama, kisah Bani Israel yang mencocoki kitab wa sunnah, atau yang langsung diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bisa diterima atau diambil faedah-faedahnya. Yang kedua adalah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka kita katakan itu kisah yang batil. Itu kisah maudhu minal Israiliyat, dari Israiliyat. Ini kisah-kisah Bani Israel. Yang ketiga, kalau tidak ada pembenaran yang dalam Quran dan Sunnah, dan tidak ada pula pertentangannya dalam Quran dan Sunnah, maka kita tawakuf dan kita katakan wallahu a'lam, mungkin saja. Wallahu a'lam, mungkin saja. Yani beberapa kisah-kisah tidak ada pembenarannya dalam Quran dan Sunnah, tetapi tidak ada pula pertentangannya. Seperti kisah rincian-rincian dari kisah yang ada dalam Quran. Mungkin benar. Karena kalau kita katakan dusta ternyata benar, maka kita keliru. Atau kalau kita katakan benar, ternyata mereka berdusta, kita keliru lagi. Maka diam saja. Kita katakan wallahu a'lam, mungkin saja. Seperti kata mereka dalam kisah-kisah Israiliyat, bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj sekarang ini sedang berusaha untuk keluar dari benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Mereka memukulnya dengan balok besar dan mereka menyatakan insya, 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 kalau dikehendaki, kalau dikehendaki, kalau dikehendaki. Ketika nanti mereka menyatakan insya Allah, kalau dikehendaki Allah, maka berhasillah mereka menjebol benteng tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak ada pertentangannya dalam Quran dan Sunnah. Memang Ya'juj Ma'juj ada, tetapi pembenarnya pun wallahu alam. Apa iya seperti itu? Mungkin saja. Wallahu ta'ala a'lam. Dan masih ada lagi kisah-kisah yang seperti itu, biasanya dari rincian-rincian yang kisahnya ada dalam Quran dan Sunnah, tapi rincian detailnya tidak ada dalam riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW, nggak ada pula apalagi dalam Qurannya, nggak ada, hanya global saja. Ternyata rinciannya ada dalam kisah-kisah Israiliyat. Apakah benar? Mungkin saja. Wallahu ta'ala a'lam. Faedah kedua, kita lihat bagaimana orang tadi ingin bertaubat, tetapi mendatangi orang yang salah pertama kali. Saya katakan orang yang salah karena dia mencari a'lamun nas, mencari a'lamu ahlil ardi, orang yang paling alim, tetapi ditunjukkannya kepada ahli ibadah alias rahib. Ahli ibadah belum tentu berilmu. Memang secara zahir kelihatan soleh, pakaiannya baik, soleh, masya Allah, ahli ibadah, selalu berzikir, selalu sholat berjamaah, selalu, masya Allah, qiyamul lailnya nggak lupa, siangnya buka berpuasa. Tapi apakah dia alim? Belum tentu. Disinilah para ulama menyatakan tentang masalah keutamaan ilmu atau ahlul ilmi di atas ahli ibadah. Keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan aku, kata Nabi, di atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Perbandingannya antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ahli ilmu lebih utama, seperti kedudukannya Rasulullah SAW dengan yang di bawahnya, yang paling bawahnya. Barakallahu fikum. Maka hendaklah ketika kita bertanya, ketika kita mencari fatwa, ketika kita meminta bimbingan, bukan asal dilihat dohirnya ahli ibadah berarti dia alim, tapi carilah yang benar-benar ulama.
Ulama itu memiliki dua kriteria atau dua syarat, berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Artinya mengamalkan ilmunya. Kalau dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak dikatakan ulama. Bahkan mengerikan sekali orang yang seperti ini. Sebaliknya, orang yang beramal, beribadah, tapi nggak punya ilmu, juga bukan ulama. Berarti ulama adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dalam perbuatan sehari-harinya, terlihat bahwa dia mengamalkan sunnahnya, mengamalkan ilmunya. Maka mereka lah ulama. Yang ketiga, barakallahu fiikum, kita mendapatkan juga faedah bahwa ketika orang tadi mendatangi orang yang benar-benar berilmu, maka dijawab dengan ilmu. Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang dari taubat. Ini ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap dirinya, yang berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Maka kalau engkau mau bertaubat, walaupun engkau sudah membunuh 99 orang atau 100 orang, engkau bisa bertaubat. Tidak ada yang bisa menghalangi seorang dari taubat. Ini jawaban ala ilmin. Jawaban di atas ilmu. Tetapi karena bertanyanya kepada ulama, orang yang berilmu, lihat, bukan hanya dijawab dengan ya dan tidak, tetapi dijawab dengan bimbingan. Pertama kalimat, tidak ada yang menghalangi engkau dari taubat. Silahkan bertaubat. Tetapi diiringi oleh beliau, oleh seorang yang alim tadi, dengan yang kedua yaitu bimbingan. Fa'budillaha ma'ahum. Pergilah engkau ke negeri orang saleh dan beribadahlah bersama mereka di sana. Baik, dan ini faedah yang berikutnya. Faedah yang keempat berarti, bahwasanya kalau ingin bertaubat, hendaklah engkau tinggalkan tempat yang jelek ke tempat yang baik. Hendaklah engkau tinggalkan teman-teman yang jelek ke teman-teman yang baik. Hendaklah engkau meninggalkan lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik. Oleh karena itu sering diistilahkan akhir-akhir ini dengan hijrah. Oh, si fulan sudah hijrah. Si fulan sudah hijrah. Walaupun secara makna hijrah mungkin ada perbedaan sedikit. Kalau hijrah itu dari satu negeri ke tempat negeri yang lainnya karena membawa agamanya. Kalau di sini bukan hanya hijrah tempatnya, tapi walaupun tempatnya sama, tapi lingkungannya berpindah, itu sudah cukup. Karena namanya taubat tidak akan bisa langgeng kalau dia tetap di lingkungan yang jelek dan tetap bersama teman-teman yang jelek. Tidak lama akan kembali kepada dosa-dosanya. Maka ketika engkau benar-benar mau taubat, tinggalkan lingkungan tersebut, lingkungan yang jelek, ke lingkungan yang baik. Tinggalkan teman-teman lama kepada teman-teman yang baru, yang salihin, dan beribadahlah bersama mereka. Ini faedah berikutnya, bahwa taubat harus diiringi dengan usaha agar bisa menjaga dirinya, agar tidak sampai kembali kepada perbuatan jeleknya. Yang berikutnya, faedah yang kita dapatkan dari hadis ini adalah tentang membunuh. Ternyata dosa membunuh bisa bertaubat. Bahkan membunuhnya bukan 1 orang, 99 orang, bahkan sampai 100 orang dengan rahibnya. Baik. Dan ini berarti bantahan kepada mereka-mereka yang salah paham terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja-sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka tempatnya adalah dalam neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya.
wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah laknat dia, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah melaknat mereka dan Allah siapkan bagi mereka azab yang besar. Ayat ini zahirnya terlihat sekali sangat jelas bahwa orang yang membunuh akan kekal dalam neraka. Kemudian mereka berkesimpulan, berarti tidak akan bisa diampuni. Berarti tidak akan bisa dimaafkan. Berarti ila akhirih. Sampai dikatakan dengan sangat kerasnya oleh Allah, di samping dikatakan jazauhu jahannam khalidan fiha, tempatnya dalam neraka selama-lamanya, ditambah dengan ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah murka kepadanya dan Allah laknat dia. Dan Allah persiapkan baginya adzaban azima. Maka sebagian orang menganggap bahwa siapa yang membunuh atau dosa membunuh seperti dosa syirik, tidak bisa diampuni. Ini adalah kekeliruan barakallahu fikum, dan kalau munculnya dari seorang alim berarti zallah, ketergelinciran dari beliau rahimahullahu wa ghafarallahu lahu. Mengapa demikian? Karena ayat lain menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Berarti syirik saja yang tidak akan diampuni, dan dosa lain bisa saja diampuni oleh Allah. Sekarang kita tanya, apakah membunuh itu dosa syirik atau dosa lain? Kalau termasuk dosa lain, berarti wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa saja mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Berarti masih mungkin diampuni. Tapi kalau gitu bagaimana menjawab ayat ini yang dikatakan dengan jazauhu jahannam, tempatnya dalam neraka? Dijawab oleh mereka para ulama bahwa ini ayat ancaman. Ayat ancaman itu belum tentu akan diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung dan terserah Allah Subhanahu wa taala apakah mau menerapkan ancamannya atau tidak. Berbeda dengan janji. Kalau janji pasti ditepati. Allah la yukhlifullahu wa'dah. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. La yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisihi apa yang telah dijanjikannya. Kalau janji-janji baik, ini namanya janji yang Allah pasti akan mewujudkan dan akan memberikan apa yang dijanjikannya. Tetapi kalau ancaman, terserah Allah SWT apakah mau menerapkannya atau tidak. Barakallahu fiikum. Disinilah kekeliruan kaum khawarij, kaum teroris. Disinilah kekeliruan mereka, tidak bisa membedakan dalil, ancaman, dan janji. Tidak bisa membedakan antara al-wa'du dengan al-wa'id. Al-wa'du janji, al-wa'id ancaman. Padahal sangat jelas berbeda. Kalau janji tidak ditepati, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menepati janji. Tetapi kalau ancaman tidak ditepati, apa namanya? Pengampun, pemaaf. Kalau engkau berbuat begini akan aku azab. Ternyata orang itu berbuat, dan Allah melihat sisi lainnya dari hamba tadi. Kata Allah, aku ampuni engkau, masuk ke dalam jannah. Apakah itu mengingkari janji? Bukan. Itu bukan mengingkari janji, tapi itu adalah maaf, afuun ghafur. Dan ini sifat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya engkau pemaaf, maha pemaaf, dan cinta dengan yang namanya maaf, maka maafkanlah kami. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, dengan hadis ini disebutkan orang tadi membunuh 99, dan ketika akan bertaubat dikatakan engkau bisa bertaubat dan tidak ada yang menghalangi engkau dari taubat. Maka barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan juga kepada seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di atas tauhid dan sunnah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz atas tausiah ataupun kajian Islam yang disampaikan.
Kaum muslimin, baiklah kita akan menuju kepada ruang tanya jawab dan insya Allah kita akan bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Di kalangan kami terdapat grup WA. Di sana ada, di mana situ banyak penjual yang dagangannya sama, seperti misalkan buku herbal, jubah dan lain-lain, yang kadang menjual berlomba-lomba untuk memikat pembeli dengan istilah promo dahsyat atau diskon mantul dan seterusnya. Padahal sudah ada harga bandrol dari penerbit, dari produsen, yang sudah menjadi harga standar. Tapi pada kenyataannya penjual saling banting harga, yang itu bisa merusak ukhuwah di antara sesama kaum muslimin. Hanya ingin mencari keuntungan banyak, tapi lupa ukhuwah di antara ikhwan ahlus sunnah. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, Rasulullah Ta'ala salam al-afiyah, berdagang adalah perkara yang baik, usaha yang dibolehkan, tetapi jangan lupa kita harus memiliki skala prioritas. Artinya ukhuwah di antara ikhwah itu lebih didahulukan di atas urusan bisnisnya. Urusan agama, urusan ibadah, urusan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu jelas lebih penting dari urusan dunia. Maka berdaganglah, silahkan, tetapi dengan cara-cara yang sunnah, dengan cara-cara yang bisa menjaga ukhuwah. Banting-bantingan harga itu akan merugikan semua pihak. Bukan hanya mereka, kamu juga akan rugi. Kamu banting seperti itu, bukankah kamu mendapatkan nilai yang kecil? Tetapi kalau sama dan kamu sepakat dengan standar harga yang sudah ditentukan oleh produsennya, akan niscaya rezeki akan Allah tulis bagi masing-masingnya dan tidak akan ada orang yang terugikan insyaallah. Barakallahu fikum. Jangan karena ingin mendapatkan keuntungan atau ingin mendapatkan pelanggan lebih banyak, kemudian kamu banting harga. Memang pelanggannya banyak, tapi untungmu sedikit. Itu satu. Yang kedua, kamu mendapatkan sesuatu yang lain, yaitu kebencian dari teman-temanmu, dari sahabat-sahabatmu, dari ahlu sunnah, yang tidak bisa jual barangnya karena harganya jauh di atasmu. Ini kasihan mereka. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah kita memiliki rasa ukhuwah sehingga kita bisa menjaga harga jangan sampai jatuh, dan kemudian bisa mereka masing-masing berjualan dengan harga yang seimbang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barakah pada semuanya. Barakallahu fikum. Kemudian bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz Muhammad, sekeluarga dan kaum muslimin semua. Amin. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita ingin berkurban saat pandemi yang sekarang ini sedang terjadi dan pemerintah melalui Menteri Agama telah mengeluarkan surat edaran tentang protokol pelaksanaan kurban, tetapi kita hidup di sebuah lingkungan yang tidak menerapkan protokoler? Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Tinggal di lingkungan yang tidak menerapkan protokoler. Nah, artinya kalau tidak melaksanakan protokol kan yang kurang baik berarti. Barakallahu fikum. Harusnya yang diberitahu kepada kita bukan masalah melaksanakan tidak melaksanakan, apakah daerah tersebut aman atau tidak aman. Saya sudah berkali-kali bicara. Saya akan jawab, butuh ilmu tentang keadaan orang penanya. Kalau lingkungannya dalam keadaan seperti kita di Cirebon ini, dalam keadaan sudah naik lagi orang-orang atau korban-korban wabah ini sampai sekian orang, maka berarti protokol tadi masih harus kita pegang, masih harus kita jalani. Barakallahu fikum. Sehingga kita harus tetap berhati-hati, dan itu termasuk tawakal yang diajarkan. Barakallahu fikum. Sehingga silahkan mengadakan kurban, silahkan mengadakan salat Id dalam jumlah yang tidak terlalu banyak atau dalam jumlah yang bisa kita laksanakan dengan aman. Tetapi tetap protokol kesehatan harus dilakukan. Barakallahu fikum. Sesuai dengan bimbingan para ulama
dan kemudian bimbingan para penguasa dan ahlinya dari mereka-mereka yang merupakan orang-orang di bidang kesehatan. Barakallahu fikum. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya di luar tema, apakah hukum nikah siri? Jazakallahu khairan Ustaz. Kalau nikah siri maknanya tidak mengadakan walimah saja, maka nikahnya sah dalam keadaan dia meninggalkan satu sunnah yang besar, yaitu ucapan Rasulullah SAW, aulim walau bisyah, adakanlah walimah walaupun dengan satu ekor kambing. Baik, kalau siri maknanya adalah tidak tercatat dalam catatan sipil, artinya tidak tercatat di pemerintah, maka nikahnya selama syarat-syaratnya ada, saksinya ada, ijab kabul ada, wali juga ada dan seterusnya, maka sah. Tetapi tetap sama seperti tadi memiliki kekurangan, yaitu tidak menjalankan sunnah untuk mentaati penguasa. Adapun yang ketiga, nikah siri adalah pernikahan yang dinikahkan oleh pimpinan kelompoknya, pimpinan jamaahnya, maka ini tidak sah. Sebab ada beberapa kelompok-kelompok manusia yang mereka menikahkan ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan mereka, anggota-anggotanya, tidak melalui orang tua, tidak melalui wali. Pimpinan kelompoknya yang menikahkan. Maka ini tidak sah, karena hadisnya sangat jelas dan sahih, bahwa akan dibawakan oleh Syekh Al-Albani dari sekian banyak riwayat, yaitu ucapan Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, wa syahidai adl. Tidak ada nikah tanpa wali, gak ada nikah tanpa wali, gak ada nikah tanpa wali, dan dua saksi. Maka wali itu wajib, harus ada wali, itu syarat sahnya nikah. Kalau nggak ada wali, bagaimana mungkin bisa dinikahkan? Emang wanita tadi tumbuh dari pohon, kok bisa menikah begitu saja? Ada bapaknya, ada kakeknya, ada kakaknya, ada pamannya. Kalau tidak ada bapaknya, ada pamannya. Kalau nggak ada pamannya, ada yang lain. Ada kakak laki-lakinya misalnya. Barakallahu fikum. Sehingga saya perlu penjelasan apa yang dimaksud nikah siri. Kalau yang pertama tidak mengapa, tapi kehilangan sunnah walimah, karena walimah itu sunnah. Yang kedua tetap sah, tetapi kehilangan sunnah mentaati penguasa. Yang ketiga tidak sah, karena tanpa wali. Barakallahu fikum. Bismillah, afwan Ustaz, bagaimanakah kita bertobat dari amanah yang sudah dilanggar, sedangkan orang yang memberi amanah itu belum tahu? Yang namanya bertaubat sudah kita sebutkan syarat-syaratnya. Di samping beristighfar pada Allah, di samping bertekad untuk tidak mengulangi, juga ada syarat, barakallahu fikum, untuk mengembalikan madlamah. Madlamah maknanya sesuatu yang orang lain terdolimi. Misalnya amanahnya dalam bentuk harta, kita harus kembalikan harta itu kepadanya. Atau meminta ridhonya, afwan yang kemarin itu amanah kamu saya sia-siakan begini. Kalau memang kau ingin ganti, saya akan ganti, saya akan cicil untuk membayarnya. Kalau memang kau ikhlaskan, saya akan mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran jiddan, terima kasih banyak. Silakan. Tetapi harus kamu mengembalikan amanah kepada orangnya. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, mau tanya di luar pembahasan. Ada seseorang suami yang menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan orang tua sang suami tersebut. Kemudian orang tuanya tidak setuju dia menikah lagi dengan perempuan lain. Apakah boleh sang suami menceraikan istrinya yang baru dia nikahi tanpa saksi orang yang menikahkan dia dengan istrinya? Dan orang yang menikahkan dia dengan istrinya itu adalah kiai atau yang lainnya, bukan penghulu. Jazakallahu khairan. Bagaimana? Jadi nikahnya dia nikah siri apa gimana? Tanpa sepengetahuan orang tua, Ustaz. Jadi waktu nikah tanpa sepengetahuan orang tua. Bolehkah sang suami menceraikan istrinya yang baru dia nikahi tanpa saksi? Tanpa saksi orang yang menikahkan dia dengan istrinya? Karena dia nikahnya tanpa sepengetahuan orang tua gitu. Dan orang yang menikahkan dia dengan istrinya itu
adalah kiai, bukan penghulu. Yang menikahkan harusnya kan orang tua, wali. Barusan kita bahas. Nah, kemana walinya? bila sudah terjadi tanpa, jadi ini yang jelas gini aja, langsung pada pertanyaannya saja ya. Pertanyaannya, bolehkah suaminya menceraikan istrinya? Boleh, karena mentaati orang tua sampai masalah menceraikan pun ditaati. Dan itu riwayatnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika Umar berjalan ke masjid mendengar suara anaknya dengan istrinya masih berbicara, masih anulah sebagaimana suami istri ya, ngobrol begitu, salah begitu. Pulang daripadanya dari masjid masih terdengar begitu, maka katakan, ceraikan istrimu. Diceraikan. Ditaati perintahnya bapaknya. Walaupun dalam keadaan sedih dia menceraikan istrinya, tapi sami'na wa ata'na ketika bapaknya menyatakan ceraikan istrimu. Sehingga bolehkah menceraikan istrinya karena disuruh orang tuanya? Boleh. Yang kedua, disebutkan tadi tanpa sepengetahuan saksi atau wali, orang yang menikahkan istrinya segala macam, itu semua tidak ada kaitannya dengan masalah cerai. Iya. Barakallahu fikum. Artinya mau mereka tahu atau tidak tahu, tidak mengapa, gak ada masalah. Yang jelas kamu menceraikan istrimu. Baru kemudian setelah itu silahkan mau memberitahu atau istrinya yang beritahu, saya diceraikan oleh suami saya ila akhiri, tidak mengapa. Yang jelas jangan lupa yang namanya cerai itu memiliki sekian sunnah-sunnah di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah hak selama masa iddah. Hak selama masa iddah itu memberikan nafkah selama 3 bulan terus, memberikan tempat selama 3 bulan juga terus, berikan tempat juga terus. Dan satu lagi, ketika menceraikan ada yang namanya mut'atut talaq. Mut'atut talaq adalah pemberian pesangon atau harta atau sesuatu yang menyenangkan bagi sang istri yang dicerai. Sehingga jangan begitu saja kamu mintanya dengan baik-baik, kemudian kamu ceraikan dengan begitu saja, seperti membuang hewan piaraan kamu di luar. Jangan seperti itu. Ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas nasihat dan juga jawabannya. Kaum muslimin, waktu sudah habis dan mohon maaf Anda yang pertanyaan belum disampaikan karena waktu sudah habis. Semoga bisa disampaikan kembali pada kesempatan esok hari. Dan semoga apa yang kita dengarkan bisa memberikan kepada kita motivasi untuk kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadi mukmin yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Al-kalam, kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassallallahu ala Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين, أعزكم الله كمسلمين, pendengar radio Indah siaran kami hormati. Setelah selesai kita dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW tentang pembunuh yang membunuh 99 orang dan kemudian mencari jalan untuk bertaubat, tetapi ditunjukkan seorang rahib dan seterusnya, sampai akhirnya dia kecewa dan dia bunuh, jadi genap 100. Ikhwani fillah a'azakumullah, Imam Nawawi rahimahullah membawakan setelahnya kisah juga
yang berkait dengan taubat, yaitu kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan tentang dirinya ketika beliau tidak berangkat dan tidak ikut dalam perang Tabuk. Kemudian beliau menyesal dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya atau hadisnya sangat panjang, walaupun kisahnya sesungguhnya tidak begitu panjang, tetapi beliau ceritakan dengan rinci. Radhiyallahu taala anhu. Kita baca saja. Kalau tidak selesai hari ini, kita akan lanjutkan pada keesokan harinya. Insyaallah taala biidznillah wa inayatihi wa quwwatihi. Wa an Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik wa kana qaida Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu min banihi hina amiya. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik. Berarti Abdullah anaknya Ka'ab ibn Malik. Wa kana qaida Ka'b, dan beliau Abdullah ini adalah penuntun bapaknya Ka'ab ibn Malik ketika bapaknya dalam keadaan buta. Dan di antara anak-anaknya yang selalu menuntun bapaknya ketika beliau buta adalah Abdullah ini. Kata Abdullah, sami'tu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Aku mendengar dari bapakku Ka'ab ibn Malik yuhaddits bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah. Aku mendengar dari beliau kisah yang beliau ceritakan tentang dirinya ketika beliau tidak ikut berangkat bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Beliau berkata, Ka'ab berkata, "Lama takhallaf an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk." Kata Ka'ab, aku tidak pernah takhalluf. Takhalluf itu tidak berangkat perang. Aku enggak pernah menyelisihi Rasulullah SAW untuk tidak berangkat perang yang beliau berangkat di dalamnya kecuali pada perang Tabuk ini. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan seperti para munafikin. Para munafikin setiap peperangan mereka mencari alasan untuk tidak berangkat perang. Sedangkan Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghazaha qat. Adapun Ka'ab berkata, aku enggak ikut perang bersama Nabi ketika beliau berangkat perang. Sama sekali. Kecuali sekali ini. Ghairu anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Kecuali adalah ketika perang Badr aku memang tidak ikut, dan itu perkara yang hampir sekian sahabat yang lain pun tidak ikut dan tidak disebut atau tidak dicerca. Mengapa? Innama kharaja Rasulullah SAW wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisy. Karena Rasulullah SAW dan para muslimin ketika berangkat bukan untuk berperang, tetapi untuk mencegah pasukan dagang Quraisy. Hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwwihim. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapkan mereka dengan musuhnya. Allah menakdirkan mereka bertemu dengan pasukan perang, bukan pasukan dagang. Barakallahu fikum, disebutkan oleh Ka'ab min ghairi mi'adin, bukan direncanakan untuk berperang, sehingga orang yang tidak berangkat ketika perang Badar tidak tercela atau tidak direndahkan atau tidak ditegur. Perkara yang tidak direncanakan, rencananya hanya mencegat, menghalangi atau menemui pasukan dagang Quraisy, ternyata Allah takdirkan bertemu dengan pasukan musuh. Maka terjadilah apa yang terjadi dalam perang Badar. Ala kulli hal. Kemudian berkata lagi Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, "Wa laqad syahidtu ma'a Rasulillah SAW lailatal aqabah hina tawassaqna 'ala al-Islam." Dan aku menyaksikan maknanya ikut. Aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam malam Aqabah. Hina tawassaqna 'ala al-Islam, ketika kami berjanji dan berbaiat dalam baiatul Aqabah di atas keislaman.
wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin, dan itu lebih aku sukai daripada perang Badr, karena memang sangat bersejarah atau sangat berkait dengan masalah baiat dan permulaan keislaman di Madinah. Qala, walaupun mashhad Badrin, walaupun kejadian perang Badr azkar finnas minha, walaupun perang Badr lebih terkenal daripada kejadian Aqabah. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qat aqwa wala aysar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Selanjutnya kata Ka'ab, dan beritaku ketika aku tidak ikut perang Tabuk, tidak berangkat bersama Rasulullah SAW, waktu itu sungguh aku tidak dalam keadaan susah, aku dalam keadaan mudah, bahkan aku dalam keadaan sangat kuat, sangat sehat, bahkan tidak pernah aku sesehat itu, dan aku tidak pernah sekuat itu dalam perang tersebut. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Bahkan sebelumnya aku enggak pernah punya dua kendaraan sekaligus, kecuali saat itu aku memiliki dua kendaraan sekaligus. Allah kumpulkan untukku dua kendaraan, dua tunggangan. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bighairiha. Kata Ka'ab, dan Rasulullah SAW tidak pernah berangkat berperang kecuali warra bighairiha. Warra bighairiha adalah mengesankan ke arah lain. Dari kalimat warra bighairiha inilah muncul istilah tauriyah. Karena kisahnya sangat panjang, mungkin kita tidak mengambil fawaid di akhir kisah, tetapi kita sambil membacakan kisahnya, kalau ada faedah kita akan sampaikan insyaallah biidznillah taala wa taufiqih. Sebagaimana di sini dikatakan warra bighairiha. Faedah pertama yang tadi sudah kita sebut, mungkin enggak tercatat, adalah bahwa Ka'ab ibn Malik bukan seperti para munafikin yang setiap perang menghindar. Setiap ada peperangan mereka cari alasan. Tetapi Ka'ab tidak demikian. Beliau berkata, lam akun atakhallaf atau lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghazaha qab. Aku enggak pernah tidak ikut perang bersama Nabi sama sekali, kecuali saat itu. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun perang Badar karena memang tidak diberangkatkan seluruhnya, sehingga mereka tidak berangkat, tidak dicerca saat itu. Tayyib, yang kedua kalimat warra bighairiha, bahwa Nabi tidak berperang kecuali mengadakan atau melakukan tauriyah, mengesankan ke arah lain. Misalnya ketika akan Fathu Mekah, arahnya tidak ke Mekah, arahnya ke arah lain. Mereka tidak menduga kalau Rasulullah SAW dan pasukannya akan ke Mekah, sampai ketika di satu tempat berbelok ke arah Mekah. Demikian juga ketika mengutus pasukan, Nabi memberikan surat dan mengatakan jangan dibuka kecuali ketika engkau sampai di daerah ini. Arahnya sama sekali bertentangan dan tidak bisa ditebak. Sampai di daerah yang sudah sangat jauh, dibuka suratnya, kamu datang ke tempat ini, wahai pasukan, berangkat ke sini. Ternyata disuruh ke arah lain, hampir sebaliknya dari arah yang pertama. Ini barakallahu fikum namanya tauriyah, dan itu strategi perang. Hatta kana tilkal ghazwah, tetapi dalam perang Tabuk ini agak berbeda. Rasulullah SAW berangkat berperang saat itu fi harrin syadid, di panas yang sangat terik. Wastaqbala safaran ba'idan, dan jarak perjalanannya sangat jauh. Wa mafazan, sangat susah dilewati. Wastaqbala adadan kathiran, dan akan menemui pasukan besar. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbata ghazwihim fa akhbaruhum biwajhihim. Maka Nabi pun tidak seperti biasanya mengadakan tauriyah, tapi beliau menerangkan, menjelaskan pada kaum muslimin
bahwa kita akan berangkat ke Tabuk. Jaraknya sekian jauhnya. Dan kita akan menemui pasukan besar. Liyata'ahabu, agar mereka bersiap-siap menghadapi kesusahan-kesusahan tersebut. Fa'akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Maka Nabi pun menerangkan pada mereka arah yang akan dilalui. Sedangkan wal muslimun ma'a Rasulullah sallam katsir wa la yajma'uhum kitabun hafiz. Sedangkan kaum muslimin yang ikut saat itu sangat banyaknya, sehingga tidak bisa dikumpulkan oleh catatan yang mencatatnya. Tidak bisa disebut satu persatu siapa-siapa yang ikut oleh kitabun hafid. Kitabun hafid yang dimaksud adalah catatan peserta atau catatan pasukan sangat banyaknya sehingga nggak bisa dicatat seluruhnya. Berkata Ka'ab rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu selanjutnya, faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi. Maka karena banyaknya kaum muslimin, tidak seorang pun yang ingin lari dari perang atau yang ingin menghindar dari perang, kecuali dia akan menduga bahwa Rasulullah SAW tidak tahu. Nggak akan tahu kalau saya nggak ikut. Dhanna akan disangka oleh orang yang nggak ikut perang bahwasanya tidak akan bisa diketahui atau sayakhfa bihi, akan tersamar malam yanzil fihi wahyun, selama tidak turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dalam perang tersebut. Hina tabatis thimar, padahal saat itu buah-buahan sudah ranum, siap dipetik. Wadhilalu, dan juga naungan pohon sangat rindangnya. Buah-buahan juga banyak melimpah. Fa'ana ilaiha as'aru, maka aku cenderung kepadanya, kata beliau. As'ar disebutkan di sini dengan sad, ay amilu. Aku terfitnah oleh rindangnya pohon-pohonan dan buah-buahan tadi yang sudah siap dipetik. Fatajahhaza Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun mempersiapkan perbekalannya dan semua perlengkapan perangnya. Wal muslimuna ma'ahu, dan kaum muslimin juga bersiap-siap semuanya. Wa tafiqtu aghdu likai atajahhaz ma'ahu. Aku pun pulang ke rumahnya untuk siap-siap. Tetapi sampai aku ke rumah, walam aqdi syai'an, aku hanya duduk, aku tidak melakukan apapun. Wa aqulu fi nafsi, aku berkata dalam hatiku, aku mampu untuk mengejarnya nanti sebentar lagi. Ikhwani fillah azakumullah, ini catatan penting lagi. Kadang-kadang seseorang melanggar perintah itu bukan sekaligus dengan niat ingin melanggar, tapi biasanya karena penyakit yang namanya taswif. Ikhwan ibn a'azakumullah, taswif adalah kalimat saufa. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyesal, sangat menyesal, dan nanti akan kita kisahkan bagaimana Ka'ab bin Malik menceritakan dirinya yang menangis terus-menerus tidak henti, sehingga ini jangan jadi cercaan buat beliau. Tetapi kita mengambil pelajaran, kalau kita menunda-nunda sesuatu, biasanya ujung-ujungnya tidak mengerjakan. Nanti saja, masih banyak waktu. Nanti saja, masih banyak waktu. Nanti saja, masih banyak waktu. Sampai kemudian waktu itu lewat dan dia belum mengerjakan apapun. Kurang lebih seperti itu yang terjadi pada Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa ghafarallahu lahu. Kata beliau, aku berkata dalam hatiku, aku mampu untuk mempersiapkannya ketika aku inginkan segera. Artinya mudahlah, persiap-siap itu mudah. Nanti juga aku akan kerjakan. Falam yazal yatamada bihi hatta istamarra bin nasil jidd. Maka teruslah beliau memperlambat atau tidak segera bersiap-siap sampai manusia sudah sungguh-sungguh serius akan berangkat. Fa asbaha Rasulullah sallallahu ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu dan kaum muslimin berangkat.
Walam aqdi min jihazi syai'an. Sedangkan aku belum mempersiapkan persiapan apapun untuk berangkat. Niat berangkat, ingin berangkat, tetapi iya nanti gampang. Saya bisa mengejar, saya bisa mempersiapkannya segera kalau aku mau. Thumma ghadaut faraja'tu walam aqdi syai'an. Kemudian aku pun berangkat rumahku, berangkat, kemudian pulang ke rumahku untuk mempersiapkan kembali. Tetapi sampai di rumah aku tidak melakukan apapun. Yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu. Maka akhirnya aku pun seperti tadi menunda-nunda pekerjaanku hingga kaum muslimin sudah berangkat jauh. Wa tafaratal ghazwu fahamamtu an artahila fa udrikahum. Maka aku berkata, aku bisa mengejarnya. Aku penunggang kuda yang mampu untuk mengejar mereka semuanya. Faya laitani fa'alt. Tetapi duhai kiranya kalau aku waktu itu mengerjakan. Betul-betul mengejar, insya Allah terkejar. Tetapi sayangnya aku tidak mengerjakannya. Tsumma lam yuqaddir dzalika li. Ternyata aku tidak ditakdirkan mengejar. Fatafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah benar-benar jauh dan aku tidak mungkin mengejarnya, aku keluar dari rumahku melihat yang tertinggal tidak ikut perang. Sungguh kata beliau radhiyallahu taala anhu, fatafiqtu yahzununi anni la ara li uswah illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Ketika aku keluar sungguh menyedihkan aku. Aku tidak melihat contoh lain selain aku kecuali orang yang memang sudah tenggelam dalam nifaq dan semua tahu keadaannya. Atau seseorang yang memang adarallahu ta'ala, orang-orang yang diberi udzur, orang tua, renta, perempuan atau anak-anak, minad du'afa, dari orang-orang lemah. Walam yudrikni Rasulullah sallam hatta balagha Tabuk. Ikhwani fillah a'azzakumullah, lihatlah kisah beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan nanti saya akan persiapkan persiapan. Aku sempat bisa segera mempersiapkan kalau aku ingin berangkat. Sampai mereka berangkat, masih terbisik bahwa aku bisa mengejarnya nanti. Dan seterusnya sampai ketika mereka sudah benar-benar berangkat dan benar-benar jauh, beliau keluar dan mulai merasa sedih karena tidak ada yang tinggal di Madinah kecuali orang-orang lemah dari kalangan perempuan dan anak-anak atau orang tua renta atau orang yang buta atau para munafikin. Dia merasa dirinya bukan orang lemah, bukan anak-anak, bukan orang tua, apalagi wanita, dan juga merasa dia bukan munafik. Aku bukan munafik. Sehingga beliau sedih. Saat itu sudah merasa bahwa aku berbuat kejelekan yang sangat besar. Ikhwani fillah a'azzakumullah, bahwa taubat dimulai dengan pengakuan. Barakallahu fikum. Kalau orang tidak merasa, tidak memiliki pengakuan bahwa dia berbuat salah, bagaimana akan taubat? Dari sinilah kata para ulama bahwa al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai, lebih disukai oleh iblis, oleh syaitan daripada maksiat. Mengapa? Karena kemaksiatan orang yang merasa berbuat kejelekan, merasa berbuat dosa, merasa berbuat sesuatu yang tidak pantas. Tetapi kebid'ahan biasanya pelakunya tidak pernah merasa salah. Kalau tidak pernah merasa salah, bagaimana akan taubat? Maka al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'siyah. Oleh karena itu kebid'ahan lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena mereka yang tidak merasa dirinya berbuat salah biasanya tidak akan taubat. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka pelajaran yang diambil bahwa seorang yang sudah merasa dirinya berbuat jelek, inilah yang akan menjadi muqaddimah untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Ka'ab menceritakan, walam yudrikni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk. Dan Rasulullah SAW tidak ingat tentang aku sama sekali
kecuali ketika sudah sampai di Tabuk. Kecuali sudah sampai di Tabuk. Diceritakan oleh mereka-mereka yang ikut berangkat di Tabuk, bahwa sampai di Tabuk Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Beliau berkata, "Ma fa'ala Ka'ab ibn Malik?" Kata Nabi SAW, "Ma fa'ala Ka'ab?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik? Atau bahasa bebasnya, terjemahan bebasnya, mana Ka'ab bin Malik? Ada apa dengan beliau? Kemana dia? Faqala rajulun min Bani Salimah. Berkatalah seseorang dari suku Bani Salimah. Disamarkan siapa namanya, hanya sukunya saja dari Bani Salimah. Mengatakan, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nazar fi atfaihi." Dia disibukkan oleh jubahnya yang indah dan sibuk melihat kanan dan kirinya. Ini ungkapan untuk menunjukkan kalau dia ditahan oleh kekayaan dirinya atau ke jubahnya yang bagus. Sedangkan kalimat nadhar fi itfaihi maknanya adalah dia melihat kedua sampingnya, samping kanan dan samping kirinya. Seperti orang yang memakai baju baru, bagaimana biasanya? Dia akan melihat dirinya sendiri dari kanan, dari kiri. Wah, saya gagah, saya ganteng begitu. Tentunya ini adalah ucapan-ucapan yang menyindir beliau. Makanya tidak disebutkan siapa sahabatnya, hanya kalimatnya Bani Salimah. Tetapi dibela oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu, maka berkata kepadanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Bi'sa ma qult." Jelek sekali yang kamu ucapkan. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mengenalinya kecuali kebaikan. Husnul dhan. Dan ini yang dianjurkan. Ini yang diperintahkan untuk kita berbaik sangka. Ya Rasulullah, aku tidak kenal beliau kecuali dia orang baik. Fasakata Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun diam. Fabaina huwa ala dhalika ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihi sarab. Faqala Rasulullah SAW, kun Abu Khaysamah. Ketika sedang duduk seperti tadi, berbicara, ngobrol dan sebagainya, tiba-tiba Rasulullah SAW terdiam dan melihat dari kejauhan ada putih-putih. Ada seseorang dari kejauhan. Rajulan mubayyidan, ini istilah menunjukkan seseorang yang memakai pakaian putih dari kejauhan. Yazulu bihi sarab, yang kadang-kadang tertutup oleh fata morgana kemudian terlihat kembali. Sebagian mengira bahwa itu Ka'ab bin Malik. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, kun Abu Khaysamah. Jadilah Abu Khaysamah. Atau kalimat ini bermakna, mudah-mudahan dia adalah Abu Khaysamah. Dan tentunya Rasulullah SAW, seorang Nabi yang diberi wahyu oleh Allah SWT. Maka ketika tiba, mendekat, benar-benar Abu Khaysamah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya bisa mengejar. Makanya Ka'ab bin Malik berkata, ya laitani fa'altu. Duhai kiranya aku benar-benar mengejar, aku akan bisa mengejar sebagaimana Abu Khaysamah ini Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa alladhi tasaddaqa bis-sa'id tamr hina lamazahu al-munafiqun. Beliau inilah yang dulu ketika kisah Rasulullah SAW meminta bersedekah setiap orang dengan sa'nya, dengan tamernya, maka datang seorang membawa satu sa' saja, kemudian ditertawakan oleh munafikin. Ini adalah beliau Abu Khaysamah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita akan lanjutkan insyaallah kisahnya pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah atas Jazakallahu khair atas nasihat dan juga kajian Islam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar Syamit Hafizahullah. Dan sekarang kita menuju ruang tanya jawab. Bismillah, terkait marketer yang menambahkan harga dagangannya dengan seizin penjualnya, atau menjadi jasa titip dagang di pasar dan pesan order barang yang ada di toko orang. Apakah ini semua boleh? Karena kalau nyetok takut tidak laku. Jadi hanya memberikan barang yang dipesan saja dengan PO atau pesan order dan jasa titip. Atas jawabannya jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum. Jasa titip itu bagaimana sistemnya?
Mungkin barang kita dititipkan ke orang lain, orang lainnya jual. Tidak mengapa. Oh gitu. Tidak mengapa. Itu sama dengan apa yang pernah saya singgung kemarin dalam pertanyaan lain, bahwa seorang pedagang atau orang pedagang menjual barang orang lain itu tidak boleh kecuali disuruh oleh pemiliknya. Taib. Atau yang kedua, hanya mempertemukan penjual dan pembeli, tidak menentukan harga. Ini penjualnya, aku punya pembeli. Kepada pembelinya, aku punya penjualnya. Ayo silahkan ketemu. Dia hanya dapat presentasi dengan keikhlasan kedua belah pihak yang merasa terbantu dengan itu. Itu yang diistilahkan maklar ya. Yeah. Tetapi yang kedua, yang pertama tadi adalah seorang yang disuruh seperti apa itu namanya, sales ya. Yeah. Nih, jualkan barang saya. Tadi yang titip tadi juga sama. Sesungguhnya dia hanya menyuruh, nih tolong jualkan barang saya. Tetapi dia dalam keadaan membawa barangnya ke toko tersebut. Ini saya titip. Mudah-mudahan tidak mengapa. Barakallahu fikum. Berikutnya, semoga Allah Ta'ala menjaga antum. Izin bertanya, dalam muamalah pertemanan, bagaimana membedakan cinta karena Allah atau karena dunia jika di hati ini muncul silih berganti keduanya? Pertemanan, ukhuwah, persaudaraan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-cirinya kalau ini karena Allah atau karena manusia atau karena dunia? Masing-masing introspeksi dirinya. Apakah ketika dalam keadaan berubah sosialnya atau berubah keadaannya, kamu tetap dekat dengannya atau tidak? Misalnya tadinya akrab, ketika ditegur satu masalah yang dia salah, udah menjauh. Berarti bukan karena Allah SWT. Karena dia selalu membenarkan kamu. Ketika engkau ditegur, malah marah, kemudian menjauh. Berarti persaudaraanmu bukan karena Allah Ta'ala. Kalau persaudaraan karena Allah, ketika engkau dibenarkan olehnya, kamu tetap saudaranya, cinta kepadanya. Ketika engkau dikritik, juga tetap saudaranya, tetap kamu cinta kepadanya. Berarti persaudaraanmu karena Allah Ta'ala. Itu satu contoh. Contoh kedua, dunianya. Dia mendapatkan keuntungan dari temannya. Masya Allah, temannya baik, sering memberi, sering tiba-tiba dengan qadarullah, Allah takdirkan, mungkin ekonominya berkurang, sehingga tidak membantu lagi, tidak memberikan lagi. Apa yang biasa dikasih tiap bulan, ternyata nggak dikasih lagi. Sudah tidak memberi hadiah lagi. Kemudian mulai menjauh. Teman saya sudah tidak baik lagi sama saya. Berarti pertemananmu karena dunia. Harusnya sebaliknya, kamu bertanya, barangkali teman saya punya kesusahan. Giliran kamu yang membantu dia. Jangan ketika dalam keadaan kaya abang disayang, ketika abang miskin ditendang. Ini jelas karena dunia. Barakallahu fikum. Tetapi apakah sosial atau tingkat sosialnya tinggi ataupun rendah, apakah kaya ataupun miskin, atau apakah keadaannya dia memberi kamu atau tidak memberi kamu, kamu tetap cinta kepadanya. Karena apa sih? Kok dalam keadaan kamu tidak diberi apa-apa kok kamu cinta? Karena orang ini orang saleh. Karena orang ini ahli ibadah, saya senang. Karena dia adalah orang yang Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, akidahnya lurus, pengikut sunnah, pengikut salaf. Masya Allah, dia juga orang yang begitu. Berarti dia cintanya karena Allah SWT. Ketika orang itu, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, berubah, menyimpang dari sunnah kepada kesesatan dan penyimpangan, ditegur tidak mau, maka dia menjauh. Berarti cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Dan itu awsaq ural iman, setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Barakallahu fikum. Tafadhal. Ya, berikutnya tadi ini banyak sekali pertanyaan sehingga terlewatkan. Jadi pertanyaan, seseorang itu berbuat kesalahan pada seseorang, kemudian dia meminta taubat atau meminta maaf, Ustaz. Nah, setelah itu dia tidak berpuluh-puluh tahun tidak bisa bertemu lagi dengan orang itu. Bagaimanakah cara taubat orang ini kepada orang itu dari kesalahan-kesalahannya? Terkait dengan masalah apa
Menyakiti Sebut hatinya. itu. Sebentar ini. Artinya kejahatannya, kejelekannya karena Dia merasa menyakiti orang lain itu. kalau tidak bisa ketemu ya tinggal tobat pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau kamu ketemu dengan anak dan cucunya misalnya, maka kamu berbuat baik pada mereka dan memberikan madlamahnya. Madlamah itu apa yang pernah kamu ambil, kamu berikan. Apa yang pernah kamu dolimi, kamu kembalikan. Ila akhirnya. Wallahu ta'ala alam. Mohon nasihatnya tentang jodoh dengan akhwat yang mu'alaf ataupun yang belum mengenal Islam, Ustaz, atau belum mengaji. Wajazakallahu khairan. Bagaimana saya tentang jodoh anak dengan akhwat mu'alaf atau akhwat umum? Maksudnya mau nikah dengan mereka atau bagaimana? Tentang jodoh anak. Kemungkinan. Taunya jodoh kamu dari mana? Kalau engkau tidak tahu takdir, dan tentunya kita juga semua tidak tahu takdir, artinya tidak tahu jodoh saya siapa, maka berusahalah untuk mencari dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena kedudukannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Maka kata Nabi, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Hendaklah engkau cari yang bagus agamanya, niscaya kalau tidak engkau celaka. Artinya cari yang bagus agamanya. Barakallahu fikum. Saya ingatkan sedikit sebagai catatan bahwa bagus agama itu agama yang terbentuk dalam bentuk amalan, perbuatan. Artinya bukan hanya teori. Oh, ini agamanya bagus, artinya sudah lulus dari pondok pesantren dan dalam keadaan nilainya 10 semua. Bukan itu dimaksud. Tetapi yang sudah terbentuk dalam karakternya, wataknya, ibadahnya, akhlaknya, semuanya. Kalau dia dalam keadaan terlihat agamanya terrealisasi pada dirinya, maka itu yang kamu cari. Baik. Kalau akhwat mu'allaf, akhwat umum, tinggal kamu lihat apakah mereka ini siap dan sungguh-sungguh ingin bertaubat dari kekafirannya kepada Islam, atau orang-orang awam yang ingin kembali kepada sunnah, ingin kembali pada agama, terlihat kesungguh-sungguhannya dan kamu yakin bisa mendidik mereka, silahkan. Masya Allah, kamu akan mendapatkan pahala lain di samping pernikahanmu dengannya. Apa itu? Yaitu kalau engkau bisa mengajarkan mereka agama sehingga mereka menjadi seorang mukminah, taqiyah, salihah, syakirah wa sabirah. Masya Allah, pahalanya besar sekali. Barakallahu fikum. Tetapi hati-hati, jangan sampai engkau mengambil akhwat yang dalam keadaan belum mengerti agama sama sekali, mu'allaf, akhwat umum, dalam keadaan engkau sendiri gak bisa mengajari mereka. Maka yang terjadi, engkau yang kemudian jadi awam. Engkau yang kemudian tidak kenal lagi sunnah karena mengimbangi istrinya yang masih awam. Sehingga kembali saya ingatkan dengan ucapan Rasulullah SAW, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Carilah yang bagus agamanya, niscaya engkau selamat. Kalau tidak, celaka engkau. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Boleh tidak menyembelih di rumah orang yang beda kota? Jazakallahu khair. Maksudnya menyembelih kurban. Wallahu alam, setahu saya tidak ada larangan kalau dalam keadaan orang menyembelih kurban di luar haram. Ini di luar ibadah umrah dan haji. Kalau dalam ibadah umrah dan haji harus di dalam haram. Gak boleh keluar dari haram. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallahu atas nasihat dan juga jawabannya, Ustaz. Karena waktunya sudah habis, insya Allah kita akan lanjutkan esok hari. Dan kaum muslimin, mohon maaf atas pertanyaan yang belum tersampaikan. Semoga akan kita atau Anda tanyakan kembali pada keesokan harinya. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan motivasi kita untuk bertobat dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Atas salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.